Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Syilvovata, NIM 2019-33103, program studi PGSD kelas 6C Universitas Muria Kudus. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Nah, yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Gyansar Mimbar tahun 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. 2. Era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pembangunan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar adanya saling mengisi dan mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antara budaya bangsa. Selanjutnya, manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah: yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Kemudian yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Adapun tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield tahun 1977 adalah: yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Kemudian, berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah: yang pertama, memberikan bekal pengetahuan pada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Kemudian, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya, yang pertama, menurut kurikulum KTSP, dalam pelajaran IPS materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya adalah lingkungan, penduduk, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pembelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Kemudian yang ketiga, mata kuliah perspektif global masih tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Yang keempat, buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang.
sehingga diperlukan kreativitas yang sangat tinggi dari guru. Jadi guru itu tidak bisa terpaku pada buku paket maupun LKS. Sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.